Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo rencananya akan memberikan BLT pada Februari 2024 mendatang. Selain juga anggaran yang fantastis mencapai 11,2 triliun rupiah, BLT ini juga banyak yang beranggapan ini ada unsur politiknya. Kita lihat informasinya berikut ini. Presiden Joko Widodo membagikan 1.000 karung beras untuk warga di Pajangan, Bantul, Yogyakarta. Jokowi menyatakan setiap karung berisi 10 kg beras jenis premium yang merupakan beras pilihan. Pemberian 1.000 karung beras tersebut diawali dengan kedatangan Presiden Joko Widodo ke Gudang Bulog, Bantul, Yogyakarta. Di hadapan ribuan warga, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pembagian beras dari pemerintah ini akan berlangsung mulai Januari, Februari, dan Maret. Kemudian nanti dilanjut April, Mei, serta Juni. Saya akan hitung-hitung lagi APBN kita, kalau memungkinkan akan beras yang Bapak Ibu terima itu bukan beras medium tapi premium yang coba di rumah untuk dimasak, coba di berasnya memang beras yang diberikan beras pilihan semuanya. Tidak hanya bantuan sosial berupa beras 10 kg, pemerintah juga akan menggelontorkan bantuan langsung tunai atau BLT sebesar Rp200.000 per bulan dari Januari hingga Maret 2024. Yang menarik, BLT tersebut akan diberikan sekaligus pada bulan Februari 2024. Kebijakan pemerintah Jokowi ini pun menimbulkan banyak tanya. Selain anggarannya yang fantastis, yaitu mencapai 11,2 triliun rupiah, penggelontoran BLT yang dirapel di bulan Februari ini bak beriringan dengan masa pencoblosan Pilpres 2024. Tim TV One mengabarkan. Oke, kita akan bahas mengenai hal tersebut dengan para narasumber yang sudah hadir di studio. Kita akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Mbak Tata Ujiati, ini juru bicara Timnas Amin. Pagi, Mbak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Yang kedua ada Mbak Putri Komarudin, ini juru bicara TKN Prabowo Gibran. Pagi, Pak Putri, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ini juru bicara Ganjar dan juga Mahfud. Pagi. Pagi. Mau ngomong juru bicara Jokowi. Selamat pagi, Mas Iko. Pagi. Kemudian juga ada Mas Arya Budi, ini Direktur Riset Poltreking Indonesia. Pagi, Mas Arya. Selamat pagi. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir pagi hari ini. Saya mau ke Mbak Tatak dulu. Kalau melihat banyak yang mempertanyakan bansos atau BLT yang akan dikucurkan pada Februari, selain anggarannya fantastis 11,2 triliun rupiah, terus dirapel, nanti dikeluarkan di Februari. Ini menjadi pertanyaan juga nggak untuk Timnas Amin? Sudah pasti menjadi pertanyaan ya, dan kami melihat itu memang ada unsur politis. Udah pasti tuh, Mbak? Sudah pasti ini melihat ini sebagai unsur politis ya, untuk vote buying lah ya, untuk mendapatkan suara dari masyarakat. Sulit diingkari karena bansos itu biasanya kan diberikan dalam situasi kedaruratan. 98. Pandemi Covid. Karena ada 98, ada krisis ekonomi. Ya, krisis ekonomi. Kemudian kalau ada BBM naik, diberikan BLT, ya kan? Kemudian pandemi Covid, diberikan bansos. Nah, sekarang kedaruratannya apa? Jadi kita melihat itu sangat politis. Apakah pemilu bisa dilihat sebagai kedaruratan? Sementara kalau dikatakan bahwa itu kedaruratannya adalah karena dampak El Nino, BMG itu mengatakan, ya, BMKG mengatakan bahwa kedaruratan El Nino itu dampaknya sudah selesai pada bulan Januari. Oke. Ya, itu kemudian kita juga melihat bahwa Pak Jokowi membagikan itu secara langsung dan juga menteri-menteri. Tapi kan disahkannya anggarannya dan lain-lainnya kan memang bersama-sama sebelumnya, bahkan tidak baru Februari ini, baru Januari ini kan, Mbak? Ya, kalau anggaran memang disahkan sebelumnya, tetapi kan teknis kapan pemberiannya adalah ranah eksekutif. Ya. Nah, itu sehingga di situ ada ranah untuk menjadikannya sebagai politis untuk alat vote buying di pemilu. Jadi kami sangat menyayangkan ya, sehingga ada ketidaknetralan di sini sisinya. Ada vote buying di situ, Mbak Putri. Ada ketidaknetralan dan juga seperti judul kita, bansos gencar, suara rakyat diincar. Nah, tolong tanggapannya.
Ya, kalau kita kan melihatnya yang namanya hak rakyat itu tidak bisa kita kesampingkan hanya karena ada pemilu. Ya. Dan di setiap kesempatan kalau misalnya para anggota legislatif ataupun para caleg lagi turun juga kan keluhannya selalu kemarin harga pangan dan komoditas sempat naik sehingga menyebabkan banyak masyarakat juga kesulitan untuk mengakses beras. Makanya kan ini menjadi salah satu bantuan yang disalurkan oleh pemerintah. Toh tadi Mbak Ratih sudah sampaikan bahwa memang anggaran itu dibahasnya bersama-sama di Badan Anggaran DPR RI dan ke-9 fraksi ada di situ termasuk pengusung paslon 01 dan juga 03 gitu. Dan di situ kita secara terang benderang melihat bahwa anggaran Perlinsos itu memang digunakan benar-benar untuk kebutuhan masyarakat. Ada yang disalurkannya melalui kementerian lembaga misalnya seperti kartu sembako dan PKH yang lewat Kementerian Sosial. Ada juga yang non kementerian lembaga misalnya seperti subsidi listrik dan juga BBM. Tapi kan keduanya ini dijalankan secara seimbang dan kalau kita lihat kemarin pada saat pandemi Covid, recovery-nya itu lumayan cepat ya karena juga kita mempunyai perlindungan sosial yang sangat komprehensif yang secara masif disalurkan oleh pemerintah dari tahun 2020 sampai 2022. Kalau kita lihat indeks masyarakat kelompok miskin kita dari tahun 2022 sampai 2022 sampai 2023 itu akhirnya bisa menurun karena ya perlindungan sosial kita efektif dari 9, sekian jadi turun 0,3%. Jadi ini sebenarnya salah satu justifikasi kenapa kita harus terus meningkatkan perlindungan sosial kita dan yang paling penting juga sebenarnya bagaimana ini bisa benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan. Kalau kita ke lapangan keluhannya adalah selalu banyak masyarakat yang merasa berhak. Jadi saat ini dari dirasa kelompok, sudah urgent sekali Mbak untuk harus pemberian bansos di Februari. Dan permasalahan paling utamanya sebenarnya juga adalah banyak masyarakat yang sebenarnya dari kelompok golongan tidak mampu tapi tidak terdata dengan baik di DTKS kita, data terpadu kesejahteraan sosial. Data itu dari Kemensos juga kan? Dan itu datanya dari Kementerian Sosial. Tapi kenapa saat pembagiannya tadi dikatakan eksekutif, tapi Kementerian Sosialnya juga tidak ada di situ pembagiannya? Pemerintah ini kan sekarang lagi menyusun Inpres, di mana kemarin Badan Pusat Statistik itu melakukan yang namanya registrasi sosial ekonomi, di mana mereka mau menyelesaikan masalah terkait dengan data-data yang masih bermasalah ini, data penyaluran bantuan sosial. Jadi kalau kemarin teman-teman yang didatangi oleh petugas sensus itu sampai di data toiletnya ada toilet jongkok duduk, ada AC atau kipas angin di situ sehingga benar-benar bisa menilik masyarakat tersebut dari kalangan yang mana gitu, yang selama ini tidak terefleksikan dengan baik di DTKS. Jadi ya tentu harapannya ini bisa memperbaiki masalah penyaluran bantuan sosial kita. Justifikasinya sudah ada sebelum Bang Ciko. Mbak Tata tadi bilang vote buying ya? Ya. Buat vote buying? Ya. Buat keuntungan? Buat keuntungan anaknya presiden tentu saja. Bang Ciko gimana? Saya setuju sama Mbak Tata, ya kan? Saya juga sebenarnya setuju sama Putri, cuma Putri ini kan menciptakan alasan-alasan yang sebenarnya normatif gitu. Tapi intinya itu bukan itu jawabannya sebenarnya. Kita semua udah tahu jawabannya, bahwa kenapa pembagian bansos ini dirapel. Ini tahun politik, ini bulan-bulan politik, ini tanggal politik ini 14 Februari. Ya kan, udah pasti ini ada maksud tujuan ke situ. Sementara pembagian bansos itu secara global, secara general, tujuannya adalah untuk menghilangkan kemiskinan ekstrim secara bertahap di Indonesia. Itu yang paling utama. Tujuannya ya. Kemiskinan ekstrim itu apa sih? Orang-orang yang difabel, ya disabilitas, orang-orang yang memang sudah tidak mampu lagi bekerja, lansia dan lain-lain. Dan ini bukan sasaran-sasaran yang dituju saya lihat selama pembagian bansos yang sekarang ini beberapa bulan terakhir. Yang disasar lebih ke? Lebih ke kantong-kantong suara di mana ada kekurangan suara di situ ya kan, ada persaingan suara di situ. Saya kasih contoh aja. Ini kan di Jawa Tengah seru banget pembagian bansosnya. Sementara saya mengasih contoh diri saya sendiri ya. Jadi saya nggak hoax dan lain-lain. ART saya di rumah 2 dari Lampung, 1 dari Kabupaten Bandung, di mana suaranya Prabowo Gibran udah lumayan lah di situ ya. Mereka nggak dapet tuh di kampungnya tuh, ya kan? Komplain ya. Nah, ini hal-hal seperti ini artinya masih belum merata ya kan? Kita tahu belum merata, belum tersasar betul. Dan kita tahu bahwa tadi disampaikan oleh Mbak Tata tadi, El Nino ini dampaknya sudah Januari ini selesai, ya kan? Terus curah hujan sekarang juga sudah membaik gitu. Kita sendiri merasakan ya kan, sampai datang ke sini aja macet saya terlambat tadi. Nah, hal-hal seperti ini saya rasa masyarakat juga sudah susah ya, mau jawab apa lagi sih kita? Ya kita mau ngomong apa lagi nih di sini, mau cuap-cuap apa lagi? Masyarakat tuh udah bisa lihat tuh Pak Jokowi,
Jadi tapi penyusunan anggarannya dan betul, tapi lain-lainnya kan tadi juga. ada hak pemerintah untuk menjadwalkan pembagiannya. Nah, di situ bahkan Pak Said Abdullah dari PDI Perjuangan yang ketua Badan Anggaran di DPR RI juga menyampaikan kemarin lewat press conference-nya atau press release-nya, beliau menyampaikan bahwa beliau memang menyetujui anggaran itu karena memang itu hak masyarakat, dijamin oleh konstitusi. Pak Ganjar dan Pak Mahfud akan melanjutkan bansos dan lain-lain, bahkan akan memperbaiki data itu karena kita mempunyai visi misi kami menyatukan semua data menjadi satu, bahkan memasukkannya dalam satu program di mana ada di dalam NIK kita masing-masing. Dan hal-hal seperti itu tetap. Jadi jangan khawatir bahwa nanti Amin ataupun Ganjar Mahfud tidak akan melanjutkan, itu hak masyarakat. Mas Ciko tadi mengatakan bahwa pemberian bansos ini di daerah-daerah tertentu, tapi kan data-datanya dari Kementerian Sosial, which is Kementerian Sosial itu mensosnya adalah dari PDIP. Apakah betul sekarang dipakai semua data yang dari Kementerian Sosial? Saya meragukan itu. Kenapa? Toh Kementerian Sosial yang seharusnya membagikan bansos sekarang tiba-tiba nggak membagikan bansos, ya kan? Semua bisa dirubah sama pemerintah ini. Apa sih yang nggak bisa sama Pak Jokowi? Apa sih yang nggak boleh sama Pak Jokowi? Ya kan? Kan pertanyaannya sekarang begitu, ya kan? Pak Jokowi ngapain di medsos gitu kan? Iya deh Pak, apa sih yang nggak boleh buat Bapak gitu kan? Ya. Oke, Mbak Putri, tadi merespon apa yang disampaikan oleh Mbak Tatak dan juga Bang Ciko. Tadi Mbak Putri sudah menyampaikan beberapa alasan ya kenapa bansos itu. Tapi kalau kita lihat kan timelinenya adalah seharusnya Januari, Februari, Maret begitu ya, dirapel. Pemilihan Februarinya ini loh yang menjadi akhirnya banyak pertanyaan gitu loh Mbak Putri. Gimana menjelaskan itu? Agar bisa memilah bahwa ini nggak ada hubungannya kok dengan Pilpres. Ya. Dan daerah-daerah yang disalurkan tadi kata Mas Ciko. Mungkin Valentine kali. Ya kan? Bisa jadi. Mas Ciko ini kayak nggak mengusung Pak Jokowi di tahun 2000. Sangat mengusung, justru. Jadi kadang-kadang kita bingung karena pemerintahannya belum berakhir sampai Oktober 2024 ini. Kita ingat bahwa PDIP masih bersama dengan Golkar mengusung Pak Jokowi di Kabinet Indonesia yang sekarang. Indonesia Maju ya apa sekarang? Iya. Indonesia Maju kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau soal dirapel itu kan bukan sesuatu yang baru. Kita lihat di tahun 2022 misalnya pada saat kenaikan harga minyak yang namanya bantuan langsung minyak goreng dan juga bantuan non pangan tunai itu disalurkannya secara dirapel dari bulan April dan Mei untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak yang waktu itu berkepanjangan kan. Terus waktu tahun 2023 juga untuk alasan efektivitas dari penyaluran, Kementerian Keuangan menyalurkan BLT secara dirapel juga dari bulan November ke Desember. Jadi kalau sekarang dirapel memang selain yang tadi untuk mengantisipasi El Nino, kan kita juga tahu sekarang curah hujan yang berkepanjangan ini terutama di kawasan-kawasan yang sekarang sedang musim panen seperti daerah pemilihan saya, itu biasanya cenderung akan banjir. Dan untuk mengantisipasi gagal panen karena banjir tersebut, akhirnya pemerintah merapel ini supaya tidak mengganggu konsumsi masyarakat. Ya, masalahnya kemarin kan bukan tahun pemilu itu loh Mbak. Permasalahannya kemarin misalnya rapel itu pun sebuah kewajaran gitu. Sebelum-sebelum bukan tahun pemilu gitu loh. Yang sekarang banyak tanya kan tahun pemilu. Kembali lagi gitu. ke apa yang saya sampaikan di awal, apakah karena pemilu hak masyarakat malah kita tunda gara-gara kita takut ini bansos tunda 10 hari lah, 24 Februari. Kalau misalnya seperti itu, kalau kita sih mikirnya ya di 02, berarti 01 sama 03 minta aja sekalian, kan lagi masa sidang nih di DPR gitu. Jadi partai-partai pengusung 01, 03 minta sekalian ke pemerintah, panggil Kementerian Sosial, panggil Kementerian Keuangan, Bappenas, semua pihak yang terlibat untuk menunda supaya bansos ini tidak didistribusikan sebelum pemilu. Kan seperti itu. Ada proses politiknya yang bisa kita lewati kan. Plus DPR sedang masa sidang sekarang nih kita di DPR. Jadi kalau mau memang teman-teman di Komisi 8 yang dari partai pengusung 01 dan 03 tinggal rapat sama Kementerian Sosial, sama kementerian terkait. Kita di Komisi 11 bisa ngomong sama Kementerian Keuangan untuk meminta tersebut. Karena kalau kita di Paslon 02, partai pengusungnya komit supaya tidak boleh mengganggu hak masyarakat hanya karena pemilu. Oke, itu dua pertanyaan dari Mbak Putri yang harus dijawab nanti sama Bang Ciko, Mbak Tata. Sekaligus saya meminta analisis dari Mas Arya, tapi kami jeda terlebih dahulu ya. Kami akan kembali sesaat lagi. Oke, kita lanjut lagi diskusi pagi hari. Sebelum ke Bang Ciko sama Mbak Tata, saya ke Mas Arya. Mas Arya, kalau misalnya ngelihat bansos dan juga pilpres berdasarkan penelitian relevansinya ada dan sebesar apa? Ya, kalau di literatur ada orang menyebutnya dengan istilah pork barrel politics ya, atau politik gentong babi. Dan itu memang biasanya dilakukan oleh presiden incumbent atau pemerintah incumbent untuk mendelivery semacam kebijakan yang sifatnya immediate benefit atau keuntungan langsung gitu.
Nah, tapi sebenarnya apakah itu bermotif politik atau tidak, ada beberapa indikator ya. Tadi sebagian ada beberapa diskusi dari teman-teman. Nah, pertama adalah apakah distribusi kebijakan yang immediate benefit, entah bansos, BLT kan banyak ya, barangnya bisa cash, bisa juga barang-barang sembako. Nah, itu kurvanya U-curve. Jadi seperti kurva bel gitu. Jadi antara 6 bulan atau setahun sebelum dan setelah pemilu. Nah, jadi dia apakah kurvanya, volumenya dia naik menjelang pemilu menuju puncak dalam minggu-minggu pemilu dan kemudian langsung anjlok setelah pemilu. Itu indikator pertama dalam literatur. Apakah kebijakan populis itu masuk dalam pork barrel politics. Kedua, secara spasial. Apakah, nah ini lebih tajam lagi, apakah distribusinya itu kemudian menyasar kantong-kantong pemilih dengan interest elektoral. Misalnya, apakah distribusi sembako menyasar ke pemilih-pemilih yang berpotensi akan menjadi suara dari pasangan capres-cawapres terkait. Ya misalnya di tempat Bang Ciko misalnya di Bandung tidak ada distribusi misalnya. Karena di sana misalnya ada capres yang sudah kuat, tapi ada di Jawa Tengah yang masif, di Jogja yang memang misalnya ada pasangan capres-cawapres yang memang butuh suara di situ. Nah, sehingga dua indikator penting ini perlu kita baca. Sayangnya saya nggak punya data itu. Kalau ada data itu kita bisa kemudian menganalisis lebih lanjut. Tetapi indikator itu penting. Nah, tapi pertanyaan lebih lanjutnya bukan sekedar apakah dia masuk dalam politik gentong babi atau tidak, tetapi kenapa itu dilakukan. Nah, persoalannya di data survei kita ya di poll tracking, pemilih dengan tingkat pendapatan rendah ya di bawah 1 juta kita kategorikan itu sepertiga, sekitar 30% dari total pemilih. Kemudian yang agak naik sedikit 1 juta sampai 2 jutaan itu angkanya sekitar 20-an sekian. Jadi kalau di total pemilih menengah ke bawah itu udah 55%. Jadi lebih dari separuh. Nah, kenapa dalam efek elektoral ada orang menyebutnya dengan istilah electoral clientelism. Jadi clientelistik itu dalam konteks pemilu itu pertukaran antara food and food. Jadi pertukaran antara food barang. Jadi karakter pemilihnya dengan suara. Kalau sudah mendapatkan barang atau uang itu akan memilih. Ya, itu kan sudah apa ya? Bukan, saya tidak mau mengatakan lumrah ya, tapi sudah terjadi sejak pemilu-pemilu sebelumnya dan bukan soal pilpres saja, tapi pileg justru juga masif. Nah, sehingga orang kadang-kadang menyebut pesta demokrasi pemilu itu, karena memang publik voters berpesta karena dia menerima banyak hal. Sesuatu ya. Ada pileg, ada pilpres, dia macam-macam. Jadi terlepas dari itu, saya kembali ke kenapa kemudian ini penting. Nah, karena di dalam banyak riset juga menunjukkan bahwa pemilih-pemilih yang rentan terhadap klientelistik, praktek klientelistik seperti ini ya, pertukaran antara suara dan barang jasa itu memang menengah ke bawah. Nah, karena mereka bukan soal apakah proses hukum, apakah korupsi, bukan. Apa yang mereka dapatkan? Persoalan mereka besok anak saya bisa sekolah atau tidak, besok saya bisa makan atau tidak. Karena pendapatan 30% pemilih tadi itu memang 1 juta ke bawah. Oke, Mas Arya begini, tapi kalau dalam sekarang karakteristiknya bagaimana gitu? Katakanlah tadi sudah ada barter begitu ya, tapi kan gini, kita bicara ketika di bilik suara kan tidak ada yang memantau siapa memilih apa. Nah, bagaimana itu bisa menjadi sebuah korelasi bahwa ketika sudah diberikan sesuatu akan sesuai atau pilihannya sesuai dengan yang memberi itu gitu? Karena gini, pemilu itu kan proses yang berlangsung reguler ya. Jadi gini, jadi ada yang disebut dengan monitoring isu ya, karena pemilu itu kan dia masuk orang rahasia ya, dia masuk ke bilik suara dan tidak. Tapi perolehan suara di sana itu sangat berpengaruh bagi dalam tanda petik broker. Jadi ada istilah yang disebut dengan brokerage ya, jadi ada perantara. Nah, jadi jika perolehan suara di sana itu tidak kuat misalnya, berarti indikator di sana ke depan tidak ada bansos lagi. Jadi ada mekanisme monitoring dan sanksi yang bekerja di dalam praktek klientelistik itu. Jika memang itu klientelistik ya, sekali lagi kita harus kembali apakah indikator dua hal penting tadi, volume dan kemudian sebaran spasialnya memang terbukti. Karena memang suka atau tidak APBN itu memang diketok
di Banggar yang terdiri dari lintas partai yang memang sekarang tersebar ke capres-cawapres. Memang kemudian persoalannya apakah ada kalau di Banggar itu kan ada poin-poin clue gitu. Apakah sespesifik itu terkait dengan bansos, kedua momentum distribusinya. Itu yang kemudian penting untuk kita baca. Soal partai tadi karena Mas Arya sudah menyampaikan soal partai, ya Bang Ciko dulu nih. Menjawab apa yang disampaikan oleh Putri itu. Kalau misalnya kita partai, ya udah ajukan saja, kan ada partai-partai pendukung, stop dulu. Gitu. Ya kan gampang aja, kita bicara soal mekanisme kan itu, ya. Tapi kan waktu sangat mepet satu, ya kan. Berapa jumlah fraksi yang ada di DPR, ya kan. Siapa yang menguasai DPR sekarang? Kita semua udah tahu lah siapa berada di mana. Nah ini hal-hal seperti ini, tapi kan ini sudah dilakukan dan ini kita udah tahu lah. Pemerintah di bawah pemerintah kepresidenan Pak Jokowi ini kan kalau udah ya kan dia akan fight untuk mengikuti apa yang sudah dia tentukan dan lain-lain. Nah, ini tapi menarik tadi yang dikatakan, ya kan, pertanyaannya tadi apakah itu bisa food for vote, ya kan, makanan atau materi untuk vote gitu kan, apa yang bisa menjamin. Nah itu tadi yang kenapa disebut ada terstruktur, sistematis dan masif, ya itu kan biasanya hanya bisa dilakukan oleh penguasa kecurangan-curangan seperti itu, dan itu instrumennya banyak, instrumennya bukan hanya food for vote, ya kan, ada tadi brokerage, ada juga intimidasi, ada juga penggunaan aparat dan lain-lain, ya kan, pengancaman kalau kamu nggak milih dan lain-lain itu. Nah ini sedang terjadi. Ini yang dirasakan oleh masyarakat, bukan oleh dirasakan oleh Ciko Hakim aja gitu. Dan semua tahu, Putri pun tahu di bawah seperti apa terjadinya. Apalagi dia caleg yang sering banget turun ke dapilnya Purwakarta ya. Pilih ya. Jadi intinya bicara soal kekuasaan, penguasa kan partai Anda juga penguasa, Bang. PDIP juga penguasa. Penguasa tuh berapa sih? 50/1. Ya kan, berapa persen sih menteri kami ada di situ gitu kan? Apa betul kami penguasa, ya kan? Ini pertanyaannya, itu kan semua kata-kata orang aja. PDI kan sedang berkuasa bagaimana? Berapa persen? Kekuasaan di Indonesia itu gimana? Menang pemilu itu apakah menang 50%+1? Nggak ada single majority kok. Kalau dikeroyok oleh sekian 60%-nya udah selesai dong, ya kan? Kan itu. Ini kan hal-hal yang sepertinya masyarakat selalu berpikir seperti itu, tapi itu salah. Baik. Saya mau ke Mbak Tata, kalau melihat tadi juga komentar dari Mas Ciko dan juga data-data juga riset yang dilakukan oleh dari indikator Poltreking Indonesia. Nah, kalau melihat Anda sejalan dengan komentar Mas Ciko bahwa sebenarnya bansos ini bisa dipolitisasi dengan banyaknya indikator, salah satunya adalah karakter pemilih kita yang agak rasa ada segannya kalau tidak memilih padahal sudah diberikan sesuatu. Ya, ini politisasi. Jadi kalau suap ya biasanya yang dilarang oleh KPU itu adalah barang atau uang dari caleg atau capres langsung kepada pemilih dengan uang mereka sendiri ya. Tapi kalau ini yang lebih parah lagi adalah dengan uang APBN kan gitu, uang rakyat. Uang rakyat itu yang kemudian menjadi parah. Kenapa tadi yang dikatakan Mbak Putri bahwa rapelan hal biasa ya. Tapi itu karena kedaruratan. Jadi misalnya kedaruratannya adalah naiknya BBM. Pertanyaannya sekarang kedaruratannya apa? Nggak ada. Apakah pemilu bisa disebut sebagai kedaruratan? Enggak kan? Nah yang lebih parah lagi secara anggaran ya, anggaran keseluruhan bansos pada tahun 2024 itu hampir atau nyaris sama dengan tahun 2020 di mana waktu itu habis-habisan kita kena COVID. Ada apa dengan 2024? Kenapa anggarannya bisa fantastis 496 ya, hanya kurang 2 triliun saja daripada tahun 2020 kan gitu. Itu yang pertama indikasi. Kemudian indikasi yang kedua, bansos ini kan persoalan normal yang biasanya dibagikan oleh RT, ya kan? RT sudah. Tapi kenapa ini Pak Jokowi pergi ke sana kemari, menteri-menteri pergi ke sana kemari membagikan beras bansos dan BLT gitu loh. Ini kan satu indikasi yang amat kuat bahwa ini adalah politisasi memang. Untuk vote buying atau tadi pork barrels ya. Politik kentong babi ya. Oke. Nah, kalau tadi menjawab juga kalau sama Mbak Putri tadi sampaikan ada partai penguasa, apakah standing point-nya Mbak Tata juga sama? Oh ya, gini. Jadi selain tadi Mas Ciko mengatakan ada mekanisme dan sebagainya, kan masyarakat sipil juga sudah ribut. Jadi ada ICW, ada 5 ya, ada banyak yang meminta sebenarnya bansos ini ditunda. Dan juga beberapa partai politik sudah ngomong juga di media ya kan. Tetapi kan ini kalau mekanisme harus formal dan sebagainya kan takes time. Tapi sebenarnya kan kalau mendengar suara masyarakat sipil secara langsung, itu kan ini menjadi persoalan serius.
yang ada di masyarakat. Oke, tapi kalaupun misalnya ditunda agak repot juga Mbak. Begini, pertama bansos itu memang hak ya, hak masyarakat yang mereka memiliki hak untuk itu. Kalaupun misalnya ditunda, apakah itu tidak jadi menghilangkan hak mereka begitu? Iya, jadi bansos itu kan ada dua. Ada bansos yang rutin, seperti tadi disampaikan untuk menghilangkan kemiskinan dan sebagainya. Ini rutin, ada yang namanya PKH kan. PKH itu udah normal aja diberikan setiap bulan. Nah, tapi ada juga bansos-bansos yang karena kedaruratan. Seperti tadi beras, BLT, itu kan kedaruratan. Dan kedaruratan itu sekarang ketika kedaruratannya nggak ada, kenapa diberikan? Oke, Mbak Putri, di saat kedaruratannya nggak ada, kenapa diberikan? Dan apa sih urgensinya untuk Februari? Kalau kata Mas Ciko mah undur aja nanti 24-28 Februari gitu. Udah 10 hari katanya. Ya, kalau soal argumen kenapa diberikan kan udah disampaikan berulang kali ya tadi. Maksudnya ini juga untuk mengantisipasi kemarin kenaikan harga beras dan juga El Nino dan sekarang musim hujan gitu, ada banjir. Lagi pula kalau misalnya kita bilang soal ini takutnya akan dipolitisasi. Toh PKH itu kan sekarang kan di bawah Kementerian Sosial, di mana menterinya juga dari PDIP. Kan mestinya menterinya juga bisa mengawasi gitu penyalurannya sampai ke bawah seperti apa, dan nanti juga bisa dipertanyakan oleh kita di DPR misalnya gitu. Dan kalau misalnya ada yang berargumen juga, ini kan biasanya RT-RT desa-desa aja yang dilibatkan. Yang biasanya dilibatkan. Bagian bansos. Ini kok sampai presiden yang turun tangan. Dari 01 gitu kan, dari PKB, dan beliau juga bisa ketika sidang kabinet nanti menyampaikan kepada Pak Presiden misalnya kalau misalnya distribusi bansos ini akan lebih efektif misalnya kalau lewat kepala desa ataupun lewat RT seperti mekanisme yang sekarang berjalan gitu. Dan kalau kita lihat Pak Jokowi ini kan memang dari dulu kebiasaannya belusukan ya. Dari tahun 2014 pertama beliau jadi presiden sampai sekarang mana sih provinsi dan kabupaten kota yang beliau belum datangi gitu. Dan kalau memang sekarang beliau keliling untuk membagikan bansos, itu kan sebuah kebiasaan yang sudah beliau bangun dari 2014. Jadi bukan hal yang aneh dan yang tapi kan di pemilu kali ini agak berbeda karena anaknya pun ikut. Sebenarnya adalah Mas Ciko yang sama-sama kita di Golkar, bahkan sebelum Golkar mendukung Pak Jokowi di tahun 2014 itu kan Golkar masih sama Pak Prabowo kan sebelum akhirnya masuk. Berarti kan lamaan Mas Ciko nih kan sama Pak Jokowi udah kampanye bareng, turun bareng, melihat langsung bagaimana beliau suka sekali tatap muka langsung sama masyarakat ke pelosok-pelosok. Terus sekarang mempertanyakan kenapa presidennya masih berperilaku yang aneh itu kenapa nggak Putri Komarudin jadi cawapres, kenapa Gibran? Dia kan pinter kan, dengerin udah dari tadi dia ngomong cerdas banget. Ya, kenapa bukan dia? Ya kan kenapa bisa Gibran? Itu yang aneh. Itu soal kedaruratan. Jadi soal kedaruratan apa? Kalau kedaruratan tadi memang ada bansos kan ada dua. Yang satu ketika harus memenuhi unsur kedaruratan. Kedaruratan yang sekarang itu apa, Mbak Putri? Urgent banget apa gitu? Kalau misalnya kita lihat ya kemarin efek dari El Nino ini banyak sekali masyarakat yang akhirnya mengeluhkan kenaikan harga beras gitu kan. Tapi itu kan tiap tahun terjadi Mbak Putri. Kenaikan harga bahan pokok beras gitu kan maksudnya yang dibagi. Udah biarin dia menyelesaikan tugasnya dia lagi. Jadi kalau misalnya dibilang kedaruratan, silakan juga teman-teman melihat kondisi yang terjadi di lapangan gitu. Kita toh punya daerah pemilihan masing-masing dan kita juga sama-sama mengetahui. Kalau saya nih dari daerah yang lumbung beras sekarang, tapi karena banyak sekali lahan-lahannya yang dijadikan perumahan gitu, akhirnya masyarakat di sana pun banyak yang kesulitan untuk. Tapi kita tidak bisa mengingkari juga tadi riset dari Mas Arya, di mana karakter pemilih kita tuh seperti itu, Mbak Putri. Ya. Kalau Mas Arya tadi bilang ya kalau kita bisa perlihatkan datanya misalnya apakah sasaran yang sekarang dibagikan BLT dan juga bansos beras ini adalah memang yang tempat-tempat di mana suaranya Pak Jokowi itu rendah misalnya. Karena kalau kita lihat kemarin juga di Sumatera dibagikan misalnya, di Nusa Tenggara juga dibagikan gitu, di Kalimantan dibagikan, itu tempat-tempat di mana suaranya Pak Jokowi itu bagus gitu waktu tahun 2019. Jadi kalau pertanyaannya seperti itu ya silahkan kita cek datanya nanti biar kita bisa mengklaim bahwa apa yang disampaikan tadi emang benar-benar pork barrel gitu. Sampai sekarang kan belum terbukti. Cek datanya Mas Ciko. Cek datanya kita ke Bang Ciko, tapi kita break dulu ya, kami akan kembali saat lagi. Oke, kita lanjut lagi diskusi pagi hari ini. Tadi karena Bang Ciko sudah menyebut soal approval rating, saya mau nanya dulu ke Mas Arya soal approval rating ini apakah berkorelasi dengan soal bansos? Karena kita tahu approval rating Pak Jokowi ini kan paling tinggi dari infrastruktur ya, kalau tidak salah ya.
Jadi approval rating itu mengukurnya hanya dengan puas atau tidak puas. Nah, di bawah puas tidak puas itu bansos infrastruktur memang paling tinggi. Jadi kalau di survei itu program apa yang paling Anda sukai dari Jokowi, kita list macam-macam infrastruktur, pendidikan, bansos. Nah, bansos itu paling tinggi. Nah, baru kemudian ada infrastruktur nomor 2. Nah, itu yang kemudian menjadi penting. Saya pikir juga Jokowi membaca itu ya sebagai presiden. Nah, karena suka atau tidak, sejak 2014 dicalonkan sebagai capres, pemilih kelompok menengah ke bawah secara ekonomi itu adalah tulang punggung pendukung Jokowi. Jadi dan sekarang ada Gibran yang kemudian maju. Dan tentu saya pikir ada pendukung dari Jokowi yang bisa jadi itu berusaha untuk dialihkan ke pasangan di mana ada Gibran, yaitu Prabowo Gibran. Itu satu hal. Nah, tetapi hal lain sebenarnya jika kita cek dengan mengukur di luar ekonomi ya, yaitu approval rating ya. Jadi puas tidak puas memang dia di atas 75% terus kalau di survei poltreking. Terakhir kita rilis awal Januari itu atau pertengahan itu dia di angka 78. Nah, jadi ada sekitar 3/4 lebih dari populasi pemilih itu yang merasa puas dengan Jokowi. Persoalannya, apakah yang merasa puas ini terkonversi menjadi suara dari paslon di mana yang didukung Jokowi, meskipun sampai sekarang belum ada pernyataan eksplisit dari Jokowi mendukung siapa, tetapi ada Gibran di sana dan semua publik sudah mafhum. Nah, itu apakah terkonversi? Nah, data survei menunjukkan memang ada kenaikan grafik dari pasangan 02, terutama jika kita breakdown di level kelas menengah ke bawah. Sejak kita survei September, kemudian ada November, kemudian kita survei lagi setelah pendaftaran bulan Oktober. Itu langsung naik drastis sekitar hampir 10%, bahkan di kelas menengah di mana menengah ke bawah di mana pendapatannya itu 1 juta kurang atau di bawah 2 juta yang jumlahnya sekitar 55%. Itu memang 02 naik di sana. Nah, itu sebagian satu sisi memang ada migrasi dari para mantan-mantan pemilih Jokowi yang kemudian beralih, yang kemudian sebagian agak sedikit menggerus capresnya dari Bang Ciko ya, karena sebelumnya kan terbelah. Karena sebelum September itu tipis, belum cross bahkan. Jadi ada sharing dari pemilih Jokowi yang kemudian terbelah antara Ganjar Prabowo. Tapi setelah pendaftaran ada Gibran dan kemudian orang menangkap pesan bahwa Jokowi di belakang Prabowo Gibran, kemudian beralih. Nah, jika kita membaca bansos atau BLT sebagai salah satu treatment untuk mengkonsolidasikan pemilih Jokowi dan kemudian memaksimalkan migrasi ke 02, tentu itu akan berimplikasi. Berapa persen sih biasanya bansos ini bisa menjadi alat untuk meningkatkan suara? Nah, kita belum ukur ke sana ya, apakah penerima bansos secara otomatis, misalnya jika kita cek di data survei, jika kita tanya apakah Bapak Ibu menerima atau melihat tetangga Bapak Ibu menerima bansos, angkanya memang lumayan, meskipun tidak sampai separuh ya, sekitar 40-an%. Itu agak masif secara nasional sebenarnya. Meskipun bisa jadi angka itu bukan hanya dari momentum bansos yang besok udah 1 Februari ya, jadi udah. Ya, sekarang udah tanggal 31 udah. Tapi bisa jadi memang ada program sebelumnya, ada PKH tadi disebutkan oleh Mbak Tata misalnya, bisa jadi memang itu masuk di dalam program itu. Tapi memang angkanya agak masif ya terkait itu. Nah, itu yang kemudian menjelaskan jika saya cek barusan tadi di data demografi, datanya kita rilis ada di website Poltreking, bisa dicek. Nah, itu memang Prabowo naik di kelas menengah ke bawah, yang pada awalnya itu menjadi tulang punggung dari pendukung Jokowi sejak 2014. Oke, berarti bahasa sederhananya bansos bisa meningkatkan elektoral. Nah, itu yang dipermasalahkan Mbak Putri. Bukan ya, sekarang orang-orang akhirnya banyak berasumsi seperti itu. Sementara tadi kan beberapa Mbak Putri juga sudah menyampaikan beberapa alasan sebenarnya kenapa bansos itu harus dicairkan saat ini gitu. Bagaimana argumentasi itu? Ya, kalau kita lihat misalnya penerima PKH itu kan ada 9 juta keluarga penerima manfaat kan. Terus udah gitu kartu sembako juga 18 juta. Dan itu semua dikoordinirnya oleh menteri yang dari PDIP dari tahun 2019 sampai sekarang misalnya. Kalau memang benar-benar bansos ini memberikan manfaat elektoral, berarti mestinya PDIP tidak usah terlalu pusing gitu. Tapi ada kenaikan suara tadi untuk pemilih Prabowo Gibran. Setelah pendaftaran, itu menjadi pendaftaran yang tadi katanya Mas tadi Arya. katanya Mas Ciko enggak, gue jadi lupa nama lu.
Itu kan memang di belakang apa sih? Jadi orang malah melihatnya bahwa Pak Jokowi ini ada bersama di belakangnya Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu misalnya. Jadi tidak apa korelasi antara apakah bansos ini benar-benar mendorong elektoral dan elektabilitas Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kan belum bisa terlihat gitu kan dari datanya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau berargumen soal apakah ini efektif, ya tadi yang saya sampaikan di awal, kalau begitu mungkin bisa kita riset sama-sama supaya kita bisa lihat nih apakah memang untuk pemerintahan yang akan datang program perlindungan sosial ini bisa lebih kita efektifkan lagi, terutama untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan gitu, sehingga permasalahan yang terjadi sekarang ada sembako kemarin nyasar ke rumah mewah gitu pada saat COVID itu kan sempat viral terjadi kan, itu tidak akan terjadi lagi di kedepannya gitu. Oke, karena ada Bang Ciko langsung di soal di-mention lagi tadi soalnya mensos kan ada di PDIP begitu. Kalau seharusnya kan kalau selalu akhirnya muter-muter ke situ aja. Tapi kan kita bicara soal sekarang ini lagi tahun politik, musim politik, bulan-bulan politik, detik-detik politik, berapa minggu, 2 minggu lagi, tidak sampai 2 minggu lagi adalah pemilihan. Nah itulah kita bicara soal pembagian bansos di 3 bulan terakhir ini aja, ya kan, itu satu. Yang kedua, kita mau muter-muter kayak gimana sih? Udah jelas, bottom line is bansos ini sedang dipolitisasi. Ini yang dilihat oleh masyarakat ya, dan dilihat oleh saya pribadi maupun TPN, maupun saya yakin seluruh masyarakat, bahkan juga di TKN Prabowo, bahwa bansos ini sedang dipolitisasi untuk mengajak masyarakat memilih salah satu paslon di mana di situ ada anak presiden, yaitu satu. Itu pandangannya. Yang kedua, ya kan, apakah bansos berefek pada elektoral? Pasti, makanya dia diatur di Undang-Undang KPU. Pembagian bansos itu diatur, nggak boleh pembagian gitu aja, harus tukar sembako murah misalnya dan lain-lain. Bahkan dilarang, ya kan, dalam jumlah-jumlah tertentu. Kan itu kenapa itu? Karena memang materi dikonversikan menjadi vote itu suatu hal yang biasa, dan ini everybody knows lah, ya kan, kita melakukan sesuatu untuk orang itu harus melakukan apa untuk kita, dan khususnya materi yang udah paling kencang lah, paling gampang mendapatkan itu. Jadi apalagi yang mesti dibahas di sini? Apakah kita di sini hanya untuk mendengarkan Putri memberikan alasan-alasan kenapa bansos ini dan dia berputar-putar, ya kan, walaupun dia lancar berbicara ya, tapi masyarakat tetap bisa melihat, Putri, bahwa bansos ini sedang dipolitisasi, titik. Mas Ciko, harusnya gitu. Seperti apa? Kan rencananya di Februari ya. Kalau kita tidak bisa mengelak pertanyaannya juga satu dengan loh, ya pembagian. saya tadi mau nanya saya lupa. Artinya kan kalau dirapel ya, ini saya tinggal dijawab ya, artinya kalau dirapel artinya beberapa bulan ke depan setelah ini agak mundur dong pembagiannya. Kan itu. Masyarakat harus ingat itu. Iya kan? Karena dia dirapel, nanti setelah itu, nah inilah pemilu. Inilah pemilu, dirty politics dalam pemilu. Apa? Lo menjanjikan sesuatu, bayar di muka. Itu kenapa money politics dilarang, ya kan? Kenapa orang yang melakukan money politics itu biasanya dia akan ngasih sesuatu, sesudah itu ketika dia sudah terpilih dia akan bilang sama masyarakat, ya udah cukup ya, 5 tahun lagi kita ketemu. Kan udah gue kasih di depan. Nah, lo nggak bisa nagih lagi. Yang lo bisa tagih kalau gue nggak kasih apa-apa, ya kan? Gue kasih janji, nah lo tagih janji gue. Tapi enggak, ini udah gue kasih di depan. Nah ini masyarakat juga harus terbuka cara pikirnya bahwa siapapun itu, jangan hanya capres maupun cawapres, kandidat-kandidat DPR maupun DPRD juga begitu. Oke, nanti. Karena saya termasuk yang sampai hari ini belum pernah membagikan sembako. belum ya? Belum. Oh belum atau tidak? Kan Mas Ciko. Ya kan kita nggak mau mendahului. Oke, nanti kita ngobrol lagi ya. Kita break dulu nanti sekalian Mas Arya, saat lagi kami akan kembali. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mas Arya Budi, tadi ada yang mau ditambahkan sebelum jeda, apa tuh Mas? Ya, saya mau flashback ke pemilu-pemilu sebelumnya. Jadi kita tidak pilpres untuk pertama kali, kita pilpres sejak hampir 20 tahun yang lalu ya, 2 dekade sejak 2004. Nah, di 2004 itu ada presiden incumbent ya, namanya Megawati ya, ketua umumnya Bang Ciko. Dan waktu itu memang sejauh saya ingat dan flashback ke media memang tidak ada treatment soal semacam immediate benefit semacam bansos yang kemudian berakhir pada bisa jadi variabelnya banyak, tapi fakta elektoral menunjukkan Megawati kalah oleh SBY, mantan menterinya, dengan suara meskipun tidak terlalu jauh. Tapi cerita berbeda itu terjadi pada SBY di re-election selanjutnya di 2009 setelah dia menang 2004. Yaitu ada kebijakan kenaikan harga BBM yang digempur cukup lumayan dari kebijakan itu, yaitu kelompok menengah ke bawah, tapi kemudian ada hujan BLT yang masif. Seingat saya waktu itu bahkan lebih tinggi nilainya, kalau nggak salah 300.000, kalau nggak salah ya. Tolong nanti dikoreksi. Nah,
itu yang kemudian bisa jadi menjadi variabel penting secara elektoral. SBY kemudian naik ke 60%, Partai Demokrat dari 7% ke 20%. Jadi memang ada insentif cukup signifikan dari kebijakan-kebijakan yang populis. Kenapa? Karena sekali lagi kalau kita di literatur itu ada yang namanya median voter theorem ya. Jadi teorema pemilih tengah. Nah, pemilih tengah secara ekonomi itu adalah menengah ke bawah. Nah, kalau U-curve gitu, bell curve itu yang gemuk di tengah, kita agak ke kiri. Karena yang gemuk banget itu memang menengah ke bawah, agak di sebelah kiri. Nah, itu yang kemudian sangat mudah dalam tanda petik untuk dikonversi suaranya ke dalam preferensi dukungan politik. Karena saya dapat cerita kualitatif juga dari kawan misalnya di Sumba mengatakan mereka tidak lagi ke ladang. Karena cukup dengan menerima bantuan sosial itu sudah cukup untuk hidup. Dan preferensi politik mereka masuk kepada siapapun capres yang mampu meneruskan program seperti itu. Nah, sehingga secara agregat memang kemudian capres yang dianggap menjadi penerus kemudian diuntungkan dalam konteks elektoral di 2024. Memang ada capres-cawapresnya Mbak Putri. Nah, karena jika kita flashback ke belakang memang seperti itu. Meskipun tadi ada misalnya di temannya Bang Ciko masih di pemerintahan, ada lumayan juga, bukan hanya 1-2, ada beberapa ya, kalau nggak salah 5 kalau nggak salah menteri dari PDIP. Tetapi di dalam pemerintahan koalisi itu ada yang disebut dengan credit of responsibility. Jadi siapa yang dianggap bertanggung jawab terhadap sebuah kebijakan. Nah, jika ada kebijakan populis dan Jokowi misalnya sebagai the sitting presiden menempatkan dirinya sebagai pusat gravitasi dari kebijakan itu, kemudian pemilih akan memberi kredit bahwa ini presiden, bukan mensosnya Bang Ciko. Nah, itu yang kemudian memberi efek elektoral bagi siapapun capres-cawapres yang dianggap meneruskan Jokowi. Nah, itu yang tidak bekerja di 2004. Waktu itu Megawati, ekonomi Indonesia sebenarnya bukan tidak buruk, justru agak bagus. Tetapi seingat saya Megawati cukup jarang tampil di publik dan agak bias menempatkan dirinya sebagai pusat gravitasi pemerintahan. Ya. Waktu itu ada Menko Migrun dan seterusnya, bahkan salah satu Menko menantang dirinya di 2004. Sehingga itu tidak menjadi insentif. Jadi itu kalau kita berkaca pada pemilu-pemilu tahun sebelumnya begitu ya. Tata, kalau melihat begitu dengan apa yang sudah terjadi saat ini, Anda sudah menyampaikan di awal bahwa ini politisasi begitu ya. Kemudian understanding point Anda adalah saat ini kan perubahan itu. Nah, kita kan tidak tahu ya siapa yang akan berkuasa nanti 5 tahun ke depan. Tapi standing point mengenai soal bansos ini itu merupakan hak dan kemudian perlu diteruskan, perlu diberikan. Tapi untuk menghindari hal-hal seperti ini, menurut Anda bagaimana? Ya, bansos ini hak warga negara yang miskin, yang kekurangan, yang sedang kesulitan, dan pemerintah memang punya kewajiban untuk memberikan bantuan. Gitu. Oleh karena itu, paslon kami, Amin, ingin meneruskan bansos, ya, bansos plus dalam arti kualitasnya lebih bagus dan juga cakupannya juga lebih luas. Nah, tetapi yang ingin diperbaiki adalah bagaimana bansos ini diberikan juga dengan etis, itu mengandalkan pada etika. Jangan menjadikan bansos ini sebagai alat politik untuk mendapatkan suara. Seperti tadi yang juga disampaikan oleh Mas Arya. Contoh di Sumba, orang menerima bansos kemudian malas ke ladang, ini kan berbahaya buat masyarakat, berbahaya buat demokrasi. Karena demokrasi ini mensyaratkan orang-orang yang dia berakal, sehat, yang mandiri, sehingga ketika memberikan suara itu dia berdasarkan pada akal sehat, bukan pada suap dari semacam bansos ini gitu. Nah, yang sekarang gimana, Mbak? Nah, yang seperti yang harusnya sekarang gimana ini, kalau misalnya tudingannya ada begitu. Ya. Tapi kan itu juga hak gitu loh, Mbak. Betul, ya. Jadi tadi kita ingin menegaskan bahwa bansos itu yang rutin ya, yang untuk pengentasan kemiskinan seperti PKH tentu saja itu harus berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi bansos-bansos yang kedaruratan sebenarnya kan ini pertimbangan pemerintah untuk memberikan dan tidak memberikan. Kalau misalnya tidak ada kedaruratannya seperti tadi kata BMKG bahwa sebenarnya El Nino sudah nggak ada nih dampaknya sampai dengan Januari, ya jangan diberikan karena kalau diberikan akan berbahaya seperti yang. Tapi kalau memang rencananya akan tetap diberikan pada Februari, apa yang bisa dilakukan sebenarnya, Mbak? Itu hak pemerintah sebenarnya berlandaskan pada etis dan pertimbangan yang lebih luas ya, bahwa
schedule-nya bisa nanti ketika Dibulurkan, ya. ada kedaruratan. Nah, kalau belakangan ada kedaruratan kemudian budgetnya nggak ada kan berbahaya, gitu. Nah, itu maka saya melihat bahwa sebenarnya Pak Jokowi juga dengan seperti ini ya, sedang menjerumuskan diri sendiri karena kemudian dicitrakan sebagai kurang pas lah di akhir periodenya gitu loh. Seharusnya kan di akhir periode seorang presiden perlu menekankan akan dikenang sebagai seorang bapak bangsa ya, yang melindungi semua kepentingan. Tetapi dengan langkah ini dan juga beberapa statement beliau ya yang ingin cawe-cawe kemudian boleh berkampanye dan sebagainya, ini mencederai sebenarnya citra Pak Jokowi yang mana ini sangat disayangkan karena akan dikenang jauh-jauh hari nanti gitu. Oke, kalaupun misalnya memang ditunda begitu kan faktanya gitu tadi kalau Mas Arya bilang ya orang yang dikasih bansos kan pasti seneng ya Mbak ya gitu. Nah, kalau misalnya udah ada ditunda bukankah itu justru menambah isu yang tidak produktif lagi, orang mendengar yang seharusnya diterima tiba-tiba ditunda begitu. Bagaimana Anda merasakan orang yang harusnya dapat hak tiba-tiba ditunda gitu, Mbak? Ya, jadi kan itu tadi yang pilihan misalnya dirapel. Ya, kenapa rapelannya bulan Februari sementara orang nggak ada kesulitan kok gitu. Kenapa nggak dirapelnya nanti aja ketika sedang ada kesulitan gitu. Jadi itu bisa dibayangkan ya ya kalau sekarang memang jadi susah sih, repot karena udah diumumkan dan sebagainya. Waktunya sebentar lagi. Ya, tapi kita perlu disadarkan kepada masyarakat karena ini sudah terlanjur juga gitu loh bahwa mereka itu merupakan hak mereka dan siapapun cawapres yang akan terpilih nanti pasti akan melanjutkan bansos. Ya. Pak Putri, closing. Nanti kalau saya tanya lagi ini politisasi bansos. Kalau dibilang politisasi bansos ya kita harus lihat lagi kalau bansos ini adalah keputusan politik karena kan tadi sudah disampaikan ini dibahasnya di DPR antara pemerintah bersama dengan ke-9 fraksi yang ada di DPR gitu. Jadi kalau dibilang keputusan politik ya memang ini keputusan politik itu satu ya terkait dengan bansos. Yang kedua, kenapa sih kita harus ada bantalan sosial? Karena kan memang kemarin pasca Covid ini banyak sekali masyarakat yang jatuh miskin. Dan kalau kita lihat indikator ekonomi kita pada tahun 2023 ini kan menunjukkan bahwa bantalan sosial ini telah efektif karena inflasi kita masih terjaga di level 2%, terus udah gitu pertumbuhan ekonomi masih di 4,9. Jadi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah di mana di situ ada 8 fraksi di DPR kecuali PKS yang secara konsisten jadi oposisi itu telah berhasil untuk menyejahterakan masyarakat yang kemarin sempat jatuh miskin karena Covid. Jadi ini sebenarnya salah satu pujian juga buat pemerintahan kita yang sekarang di mana partainya Mas Ciko dan partai saya ini juga terlibat di situ. Jadi kalau kita sekarang mau mengevaluasi, kita masih punya sampai bulan Oktober ya kan untuk mengevaluasi pemerintahan Pak Jokowi, mengevaluasi diri kita sendiri sebagai partai pengusung dan bagaimana kita bisa lebih baik ke depannya. Jadi ya saya rasa ini refleksi buat kita semua untuk bisa memeratakan bansos ini dan supaya isu-isu seperti ini tidak muncul lagi ke depan. Oke, bansos keputusan politis, tapi apakah buat tujuan politis? Ya, kalau misalnya dibilang untuk tujuan politis itu kan dikembalikan lagi sama masyarakat. Kalau tadi Mas Ciko bilang kan masyarakat sekarang udah pintar bisa melihat. Jadi kalau mereka menganggap ini mereka digunakan untuk tujuan politis, saya yakin masyarakat tidak akan mau untuk memilih siapapun yang menggunakan mereka untuk tujuan tertentu. Jadi ya bisa kita lihat nanti di bilik suara tanggal 14 Februari siapakah paslon yang nanti akan menang. Itulah suara hati masyarakat yang sebenarnya. Mas Ciko nantinya 03 juga akan terus melanjutkan bansos kalaupun terpilih seperti 01 dan juga 02. Pastinya tadi sudah sampaikan bahwa akan melanjutkan lebih merata lagi ya kan, semua yang tidak kebagian sekarang justru akan disasar juga dan lain-lain. Nah ini tapi besides the point, ini sesuatu hal yang sudah goes without saying ya, karena bansos atau bantuan sosial, bantuan apapun untuk masyarakat fakir miskin dan lain-lain itu sudah suatu hal yang dijamin oleh konstitusi dan nggak mungkin kita tidak lakukan, Mas. Tapi justru penyempurnaan di situ akan dilakukan. Tapi kembali ingin mengatakan soal politisasi bansos, semua masyarakat juga sudah paham ya kan, baik yang menerima maupun bukan yang menerima bansos, bahwa ini adalah politisasi, bahwa ini adalah bagian dari cawe-cawe Pak Jokowi ya kan, di mana di luar ini banyak lagi cawe-cawe yang lain. Tapi saya ingin lanjutkan apa yang disampaikan oleh Mbak Tata tadi. Mbak Tata mengatakan bahwa seharusnya Bapak Jokowi ini diingat sebagai Bapak Bangsa. Tapi akhirnya pada masa jabatannya ini, terakhir ini dia akan hanya diingat sebagai bapaknya Gibran dan bapaknya Kaisang. Oke, sudah cukup. Selesai kalau kata Pak Mahfud. Selesai kalau kata Pak Mahfud ya. Terakhir singkat Mas Arya. Ya, kalau dari saya sederhana. Jadi jangan sampai bansos ini berubah menjadi
tim sukses. Ya. Jadi suka atau tidak, dia memang menjadi salah satu instrumen sebagai amanat Undang-Undang Pasal 33 ya, negara melindungi hajat hidup seluruh masyarakat terutama kelas menengah ke bawah. Itu satu hal, tapi hal lain tentu kita juga penting ya, apalagi diskusi ini kan muncul karena kemudian ada ada kegelisahan ya, suka atau tidak ya mungkin Mbak Putri. Jadi ini sebagai sebuah kebijakan, sebagai proses produk dari proses politik tentu memang harus dilaksanakan. Tetapi ada momentum elektoral yang memang kita harus hati-hati. Itu saya pikir yang menjadi kewenangan penuhnya ada di Presiden. Ya. Jadi saya pikir pesan penting saya sebenarnya bagi Presiden Republik Indonesia, karena dia menjadi titik kunci apakah kebijakan, institusi, dan seluruh alat kelengkapan negara itu tetap bersih dalam tanda petik, tidak terkontaminasi dari kepentingan elektoral. Oke, baik. Terima kasih Mas Aya, Bang Ciko makasih, Teh Putri makasih. Terima kasih juga terima kasih semuanya. atas waktunya bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi kali ini.